Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosep, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. "Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosep ke Bu Tuti," kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosep terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan terdakwa Yosep semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosep. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. "Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya," paparnya. Buahnya mana? Ayo, sok-sok buah itu. Depan. Kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Cuma memang di luar dugaan, Danu menyampaikan dia mengalami kekerasan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Subang, kata Rohman, Jumat, 26 April 2024. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Danu hanya satu-satunya saksi yang melihat peristiwa tersebut, tak ada saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Selain itu banyak rangkaian peristiwa yang tidak runtut prosesnya seperti apa, ucap Rohman. Kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Yang paling janggal dari keterangan Danu, kata Rohman, mengatakan Yosep membopong Amalia sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Kemarin, yang hadir sebagai saksi bukan cuma Danu, tapi juga Yoris.
Yoris merupakan anak Yosep yang artinya juga anak Tuti, alias kakak Amalia. Namun untuk keterangan Yoris, Rohman tak banyak mempermasalahkan karena keterangannya hanya seputar keluarga, yayasan, dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Setelah menghadirkan Danu dan Yoris, agenda sidang berikutnya akan berlangsung awal Mei. Agendanya masih menghadirkan saksi, yaitu dari keluarga korban lainnya seperti kakak almarhumah Tuti Suhartini. Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Cuma memang di luar dugaan, Danu menyampaikan dia mengalami kekerasan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Subang, kata Rohman, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Danu hanya satu-satunya saksi yang melihat peristiwa tersebut, tak ada saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Selain itu banyak rangkaian peristiwa yang tidak runtut prosesnya seperti apa, ucap Rohman. Yang paling janggal dari keterangan Danu, kata Rohman, mengatakan Yosep membopong Amalia sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Dari barang bukti yang disita dan diakui Danu, khususnya celana yang dipakai oleh Yosep saat itu, namun tak ada setetes darah pun yang menempel di celana putih Pak Yosep, ini sangat janggal. Apalagi Danu bilang Amalia, kepalanya dibenturkan ke dinding dipukul sama stik golf dan banyak mengeluarkan darah. Namun aneh, darah tersebut tak nempel di celana Yosep. Tuturnya kemarin, yang hadir sebagai saksi bukan cuma Danu, tapi juga Yoris. Yoris merupakan anak Yosep yang artinya juga anak Tuti, alias kakak Amalia. Namun untuk keterangan Yoris, Rohman tak banyak mempermasalahkan karena keterangannya hanya seputar keluarga, yayasan, dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Setelah menghadirkan Danu dan Yoris, agenda sidang berikutnya akan berlangsung awal Mei.
Agendanya masih menghadirkan saksi, yaitu dari keluarga korban lainnya seperti kakak almarhumah Tuti Suhartini. Seperti diketahui, jasad Tuti dan Amalia ditemukan di bagasi Alphard di rumahnya di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Sumedang. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus ini. Namun, Danu kemudian buka suara setelah hampir 2 tahun berlalu. Berdasarkan pengakuan Danu, polisi kemudian menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Yosep menjadi tersangka utama. Dia merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Danu juga menjadi tersangka. Danu merupakan keponakan Tuti karena anak dari kakaknya. 3 tersangka lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin adalah istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi merupakan anak Mimin dari suami sebelumnya. Dari 5 tersangka itu, cuma Yosep dan Danu yang ditahan.